Kali ini pemirsa kami akan ajak Anda bergeser ke Arwida Donius Semito yang berada di gerbang tol Cikatama. Arwida, selamat siang. Kalau kita pantau tadi rekan Rona melaporkan dari kilometer 57 ini terlihat sudah mulai ramai sebenarnya kendaraan begitu ya. Untuk yang keluar masuk di gerbang tol Cikatama seperti apa siang hari ini? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Rona dari rest area kilometer 57, di mana ini kepadatan mulai terjadi menuju gerbang tol Cikampek Utama, di mana di belakang saya saat ini pemirsa ruas tol Jakarta Cikampek sedang ada kepadatan di dalam antrean menuju ke gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah timur. Kepadatan ini baru saja terjadi 5 menit lalu. Sebelumnya memang kepadatan juga sempat terjadi di sekitar jam 8 sampai jam 10, kemudian terurai kembali hingga jam setengah 11, kemudian kembali padat sekitar 5 menit yang lalu pemirsa. Di mana ini kepadatan juga terjadi di beberapa titik begitu ya, termasuk yang ada di gerbang tol ini dengan didominasi oleh bus pariwisata, kemudian kendaraan pribadi yang mana tengah mengantre. Dan untuk mengurai kepadatan ini dari PT Jasa Marga sendiri mengungkapkan telah membuka 20 gardu tol untuk mengakomodir para pemudik yang menuju ke arah timur, yang sebelumnya kalau untuk kondisi normal komposisi dari gardu tol ini adalah 15 untuk ke arah Jawa dan 15 untuk ke arah Jakarta. Dan pemirsa, selain itu di sisi jalur menuju ke arah Jakarta pun ini kondisinya sudah lengang dari kendaraan pemirsa. Ini juga baru saja terjadi begitu kondisi lengang kendaraan karena ini kondisi jalan sudah ditutup untuk persiapan rekayasa lalu lintas yang nanti akan dijalankan begitu ya oleh pihak kepolisian dan juga pihak pengelola jalan tol, sehingga ini memang nanti akan dilaksanakan sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah one way yang akan dilakukan dari kilometer 70 sampai kilometer 414. Di mana pemirsa terkait dengan kepadatan ini sudah terlihat jauh lebih padat begitu ya Anggi dan juga pemirsa dibandingkan 2 sampai 3 hari yang lalu. Ini pun juga terjadi sejak pagi hingga jam 11 hari ini. Yang mana pemirsa, untuk data yang kami dapatkan ini sejalan ya dengan data yang kami lihat dari PT Jasa Marga per pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana untuk volume kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikatama Utama atau Cikatama menuju ke arah timur ini ada sekitar 38.000 begitu pemirsa, terkait dengan maksud saya 23.000 kendaraan yang melewati GT Cikatama menuju ke arah timur, di mana angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hari kemarin di jam yang sama begitu, yang hanya sekitar 15 ribuan lebih, dan ini sudah 23 ribuan lebih. Dan selain itu pemirsa, terkait dengan data akumulatif tadi kami bertemu dengan Vice President Corporate Secretary Legal PT JTT Ria Marlinda. Ini menyebutkan bahwa data kumulatif dari tanggal 21 sampai tanggal 25 atau tanggal 26 Maret 2025 ada sekitar 282 kendaraan yang lewat begitu, dan ini meningkat 70% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Nah, untuk mengetahui terkait dengan kondisi lalu lintas dan juga bagaimana nanti rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan ketika kepadatan terjadi, berikut adalah pernyataan dari Vice President Corporate Secretary Legal PT JTT Ria Marlinda untuk Anda. Untuk rekayasa lalu lintas ini itu dilaksanakannya berdasarkan kita kolaborasi dengan stakeholder, terutama melalui diskresi kepolisian. Titik-titik kepadatan di jalur Cikampek Utama, di jalur Cikampek itu ya ada di kilometer 47, di kilometer 66 di Cikampek Utama. Nah, untuk kilometer 47 sampai dengan kilometer 66 biasanya akan diterapkan kontraflow. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya ya kita selalu menerapkan kontraflow dari kilometer 47 sampai 70 itu berdasarkan diskresi kepolisian. Sedangkan untuk optimalisasi gerbang di Cikampek Utama per tadi malam gitu ya sudah dimulai pengoperasian gerbang itu 19 gardu. Jadi 19 gardu yang menerima kendaraan dari barat menuju timur, yang biasanya normal hanya 15 gardu. Per shift 1 tadi kita sudah dengan 20 gardu. Jadi memang lonjakan ini sudah dioptimalisasikan lewat gerbang tol Cikampek Utama. Nah, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Vice President Corporate Secretary PT JTT begitu mengenai kondisi lalu lintas, yang menyebutkan bahwa terkait dengan rekayasa lalu lintas pun itu juga mengikuti diskresi dari kepolisian, yang mana pemirsa kita ketahui informasi sebelumnya rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan di hari ini 27 Maret 2025 pukul 2 siang nanti untuk one way dan juga untuk
kontraflow serta ganjil genap. Namun memang kita melihat terkait dengan kondisi lalu lintas itu pun juga harus disesuaikan dengan traffic counting begitu ya yang terjadi di lapangan, di mana ini kepadatan sudah terjadi, kemudian sejumlah titik juga ini sudah ditutup untuk dari arah timur ke arah barat. Ini pengoperasian untuk one way nanti mengakomodir para pemudik yang akan menuju dari barat ke timur. Dan tadi juga Vice President Corporate Secretary PT JTT Ria Marlinda mengungkapkan bahwa terkait dengan lalu lintas yang ada menuju ke timur ini pun jauh berbeda dengan Idul Fitri tahun lalu begitu kepadatannya, dikarenakan ada sejumlah faktor. Yang pertama, distribusi dari pemudik ini menuju ke arah timur ini juga dikarenakan ada beberapa hal seperti adanya pemberlakuan WFA bagi PNS dan juga ASN yang sudah dimulai sejak tanggal 24 sampai tanggal 27. Kemudian ada juga libur anak sekolah yang sudah mulai tanggal 21 Maret. Kemudian ada juga penetapan diskon tarif tol sebanyak 20%, yang mana masyarakat ini artinya sudah mulai memanfaatkan fasilitas atau simultan yang telah diberikan oleh pemerintah, khususnya dari PT Pihak Jasa Marga terkait dengan diskon tarif tol sebesar 20% begitu pemirsa. Nah, terkait dengan hal itu pun ada sejumlah upaya untuk mengurai kepadatan yang ada di ruas tol begitu. Di antaranya adalah yang tadi saya sudah sebutkan, ada diskon tarif tol 20% dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Maret. Kemudian selain itu ada pembatasan angkutan barang begitu, yang mana kita ketahui kami tim Metro TV pun memang sudah tidak melihat adanya truk-truk sumbu 3 atau lebih maupun juga kendaraan yang mengangkut bahan galian seperti tanah begitu yang melewati ruas tol, khususnya tol Jakarta Cikampek di tempat saya berdiri ini, yang melalui ruas ini karena sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri dan juga instansi, yakni Menteri PU, Menteri Perhubungan, kemudian Polri begitu, yang mengeluarkan SKB untuk pembatasan. Yang hanya boleh lewat adalah truk angkutan yang membawa bahan bakar, minyak, kemudian bahan pokok, pupuk, kendaraan, daging, dan lain sebagainya. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas ini memang masih terus dipersiapkan, dan nanti pemirsa terkait dengan rekayasa lalu lintas ini akan dimulai nanti di kilometer 70 yang ada di dekat Cikampek Utama 8 begitu pemirsa. Dan ini kita juga masih akan terus memantau kesiapan dan kapan akan dimulainya rekayasa lalu lintas tersebut. Demikian, kembali ke studio Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.